Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joseph Timotius dengan NIM 221103837. Saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Perancangan Bisnis to Consumer pada UMKM Devin Pontianak. Di sini ada dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Yang pertama ada Dr. Gad Eskom Mkom, yang kedua Dr. Gusti Syarifuddin ST MMSI Mkom. Dan tidak lupa juga dengan dosen penguji yang akan menguji saya yaitu Pak Irawan Wingdas, SEMM, dan Bu Tin Kasma, Eskom Mko. Baik, di latar belakang saya, toko Depin bergerak di bidang penjualan retail. Toko ini masih menggunakan sistem konvensional. Kendala seperti keterbatasan dalam menampilkan produk di etalase, terhambatnya dalam pertukaran informasi mengenai ketersediaan produk, terlambat dalam konfirmasi pesanan, ketidaksesuaian data produk, dan pencatatan transaksi yang kurang efisien serta sulit dipantau secara real time. Sistem B2C yang memungkinkan komunikasi langsung antar toko dan konsumen melalui platform digital guna meningkatkan efisiensi dan kepuasan konsumen. Di sini ada 3 penelitian terdahulu ya, dari Rohmawati dan Zakaria, Chandra DKK, dan Alda. Perbedaan penelitian ini fokus pada studi kasus toko Depin Pontianak dan penambahan personalisasi dan layanan penjual. Di rumusan masalah saya, bagaimana menghasilkan rancangan website B2C yang dapat mengatasi permasalahan atau kendala yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pembatasan masalahnya, penelitian ini difokuskan pada aspek personalisasi, pembayaran, pemesanan, penjualan, laporan penjualan, serta layanan purna jual, tanpa membahas aspek keamanan dan sistem pelacakan pesanan pada proses pengiriman produk. Sistem B2C yang dirancang melibatkan dua jenis pengguna, yaitu admin yang bertugas mengelola data konsumen, transaksi pembayaran, pengiriman produk, laporan penjualan, dan konsumen yang dapat melihat katalog produk, memilih produk, melakukan pemesanan produk, dan melakukan pembayaran. Di sini saya menggunakan metode RAD dan memiliki 4 tahap yaitu requirement planning, user design, construction, dan cut over. Terus di sini ada tujuan saya yaitu merancang sistem B2C yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memudahkan penjualan produk terstruktur, dan kecepatan dalam transaksi. Manfaatnya bagi penulis mengaplikasikan pengetahuan e-bisnis teknologi, bagi toko memperluas jangkauan pasar, memudahkan proses transaksi, membantu mengelola data penjualan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional toko. Di sini ada landasan teori saya, ada e-commerce dan business to consumer, ada bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript, terus ada framework Laravel, basis data MySQL, metode perancangan RAD, pemodelan sistem UML, dan black box testing. Profil Toko Depin. Toko Depin beralamat di Jalan Komyo Sudarso, Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Toko Depin didirikan pada tahun 2005. Toko Depin telah beroperasi selama 20 tahun. Hingga saat ini pada aktivitas operasionalnya, Toko Depin buka setiap hari Senin hingga Sabtu dengan jam operasional dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam. Khusus pada hari Minggu, jam operasional Toko Depin buka lebih lambat, mulai pukul 4 hingga pukul 10 malam. Di sini ada struktur organisasinya yaitu pemilik toko, bagian penjualan, bagian pelayanan, dan bagian persediaan. Metode penelitiannya di sini ada bentuk dan metode penelitian. Metode penelitian digunakan adalah studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah design science research. Metode pengumpulan datanya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya wawancara, observasi, studi dokumentasi. Metode perancangan sistemnya menggunakan RAD. Dan metode pengujian sistem yaitu menggunakan black box testing. Di sini ada hasil penelitian. Kebutuhan fungsional dari sisi konsumen bisa mengeksplorasi katalog, detail produk, rekomendasi, dan wishlist. Terus menggunakan keranjang, voucher, checkout, raja ongkir, dan mitrans. Melihat status pesanan, notifikasi, live chat, ulasan, dan retur. Di sisi admin, ada dashboard admin, mengelola purwana, mengelola produk, mengelola pesanan, mengelola retur, mengelola voucher, dan mengelola laporan keuangan. Di sini ada pemudahan sistem dan basis data. Di sini ada gambar use case diagram dan diagram hubungan entitas atau DHE. Atau perancangan. Pemodelan sistem disusun melalui use case, activity, kelas, dan sequence diagram.
Sedangkan basis data dirancang melalui normalisasi sampai 3NF dan IRD. Hasil penelitian implementasi interface user. Di sini ada tampilan halaman beranda, ada halaman data produk, halaman checkout, halaman retro produk. Tampilan user sini, konsumen dapat menelusuri produk, melihat detail produk, memilih varian melakukan checkout, pembayaran, ulasan, dan pengajuan retur. Di sini ada implementasi interface admin. Uh, Tampilan admin dapat mengelola produk, mulai pesanan, retur barang, voucher, dan laporan keuangan. Di sini ada halaman dashboard, halaman manajemen produk, halaman daftar pesanan, dan halaman retur barang. Personalisasi dan penjualnya. Personalisasi fitur wishlist memungkinkan pelanggan menyimpan produk favorit ke daftar keinginan pribadi untuk memudahkan akses kembali tanpa mencari ulang. Pelanggan dapat menambah atau menghapus produk dari wishlist kapan saja melalui tombol yang tersedia di halaman produk. Di layanan pernah jual, retur produk, ulasan, notifikasi, dan live chat menjadi fitur pendukung layanan setelah transaksi. Konsumen dapat memantau status pesanan dan mengajukan pengembalian melalui sistem. Admin dapat meninjau pengajuan retur dan memperbarui status pengembalian. Di sini ada menggunakan blackboard testing dengan teknik equivalence partitioning. Tahap equivalent partitioning ada 5, yaitu identifikasi fitur dan domain input, pembagian kelas atau partisi, pemilihan nilai representatif, pembuatan skenario uji, dan eksekusi uji dan evaluasi. Ringkasan pengujian, di sini metodenya blackboard testing, teknik equivalent partitioning. Tujuannya yaitu memverifikasi ketepatan sistem dalam memproses berbagai kelas input data, baik data valid maupun invalid pada fitur utama website. Objek yang input yang diuji, akses pengguna, keranjang belanja, checkout, ongkir, pembayaran, ulasan, retur, dan notifikasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, UMKM Devin Pontianak sebagai pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang penjualan parfum, kecantikan, dan aksesoris menghadapi permasalahan dan mengelola operasional bisnis yang masih dilakukan secara konvensional. Proses pencatatan transaksi, pengelolaan stok produk, perhitungan keuangan, serta pelayanan pelanggan belum terdigitalisasi sehingga menghambat efisiensi dan jangkauan pasar usaha. Penelitian ini menggunakan metode design science research sebagai kerangka penelitian untuk menghasilkan artefak berupa website B2C dengan model perancangan rapid application development yang memungkinkan proses pengembangan sistem secara tepat, cepat, dan iteratif melalui tahapan requirement planning, user design, construction, dan cut-over. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dengan pendukung berupa Tailwind CSS, basis data MySQL, terus hitung ongkirnya Raja Ongkir, dan payment gateway-nya Mitrans. Lalu, hasil rancangan berupa website B2C yang terdiri dari 2 sisi pengguna. Sisi pelanggan mencakup fitur login, katalog produk dengan varian, keranjang belanja, klaim voucher diskon, kalkulasi ongkos kirim otomatis, pembayaran digital via Mitrans, pemantauan pesanan, pengajuan retur barang, serta notifikasi email. Sisi admin mencakup dashboard, statistik real time, manajemen produk, dan stok. Pemrosesan pesanan bertahap, penanganan retur, manajemen voucher, serta laporan keuangan yang dapat diekspor ke Excel. Pengujian dengan blackboard testing, teknik equivalent partitioning, dan demonstrasi DSR membuktikan seluruh fungsionalitas berjalan dengan harapan. Sarannya, menambahkan fitur pelacakan pengiriman yang terhubung langsung dengan API ekspedisi sehingga pelanggan dapat memantau posisi paket secara real time melalui halaman detail pesanan tanpa perlu membuka website pihak ketiga. Lalu mengembangkan versi aplikasi mobile berbasis Android sehingga pelanggan dapat mengakses toko dan melakukan transaksi dengan lebih mudah langsung melalui perangkat smartphone tanpa harus membuka browser. Sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya mengucapkan terima kasih.